Halo, apa kabar? Ya, di video kali ini saya akan membandingkan smartphone lagi, dan kali ini saya akan membandingkan 3 buah smartphone lagi di rentang harga sekitar 4 jutaan, tepatnya di angka 4,3 sampai 4,8 juta. Dan saya punya kandidatnya di sini yang paling murah di sini adalah Samsung Galaxy A36 5G. Ini kalau kalian cari di marketplace harganya sekitar 4,3 jutaan. Terus saya punya pendatang baru lagi, ini adalah Motorola G86 Power 5G yang akan dijual ini tuh di harga 4,399 juta di tanggal 14 Agustus nanti. Dan ini tuh katanya the smartest choice. Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan buktikan. Dan satu lagi penantangnya di sini adalah Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Dan ini harganya sekitar 4,8 juta dan jadi yang paling mahal di antara ketiganya. Nah, dengan harga segitu, manakah yang paling worth it untuk dibeli di antara ketiganya? Biasanya di harga segini tuh kita akan mendapatkan sweet spot untuk smartphone yang all-rounder. Seperti biasa ya, di video komparasi saya akan membandingkan nanti aspek per aspek dari ketiga smartphone ini setelah saya gunakan ketiganya itu secara bersamaan. Dan dari masing-masing aspek tersebut saya akan kasih nilai untuk masing-masing smartphone-nya. Seperti biasa, mungkin pendapat saya akan bisa berbeda ya dengan pendapat kalian. Boleh banget kalau kalian punya pendapat lain, boleh komentar aja di kolom komentar di bawah. Dan langsung aja yuk kita bandingkan ke aspek yang pertama yang paling kelihatan, yakni masalah desain dan juga build quality dari smartphone ini. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal desain tentu akan subjektif, selera orang kan bisa beda-beda. Desain yang paling clean menurut saya tetap Samsung ya, dengan desain kamera vertikal khas mereka dibalut bodi kaca depan belakang sehingga berasa cukup solid untuk feel-nya. Untuk Motorola juga masih konsisten dengan desain yang sama untuk di tahun 2025 ini dengan bodi plastik yang diberikan aksen eco leather di bagian belakang. Untuk warnanya sekarang akan lebih colorful dengan total 4 pilihan warna, dan yang paling menarik perhatian di sini menurut saya adalah desain elegan dari Redmi Note 14 Pro Plus. Lewat kamera menurut saya keren, layarnya curve dan juga bodi kaca depan belakang bikin HP ini tuh feel-nya berasa solid banget di antara ketiganya. Untuk handlingnya di antara ketiganya, saya ngerasa yang paling nyaman untuk dipegang dengan satu tangan tuh Motorola ya. Walaupun pinggir-pinggirnya kotak, tapi dia di bagian antara tekukan-tekukannya ini agak sedikit rounded gitu, jadi cukup nyaman di genggamnya. Terus untuk Motorola, walaupun dia satu-satunya yang menggunakan bahan bodi plastik yang dilapis eco leather tadi, tapi si Motorola G86 Power 5G ini yang satu-satunya punya standar militer. Jadi dia punya sertifikasi MIL STD 810H, terus juga untuk sertifikasi tahan airnya, dia juga yang paling tinggi, punya IP6869 berbanding IP68 doang di Redmi dan IP67 di Samsung. So, untuk penilaian desain dan build quality, saya sih lebih cenderung ke Redmi ya. Karena secara desain ini tuh lebih elegan. Jadi penilaiannya saya kasih nilai 9,5 ya untuk desain Redmi. Dan juga 8,5 masing-masing untuk desain dan build quality dari Samsung dan juga Motorola. Lanjut, ini kita masih masalah visual atau masalah yang bisa terlihat dengan mata kita di bagian depan, yakni kita bicara soal layar. Secara ukuran ketiganya bisa dibilang mirip ya, yakni 6,67 sampai 6,7 inch, dan kesemuanya sudah menggunakan teknologi yang sama, beda di lisensi aja. Di mana Redmi sama Samsung pakai AMOLED dan Motorola di sini menggunakan OLED. Untuk resolusinya, Motorola dan Redmi ini sama-sama pakai resolusi yang sedikit lebih besar dari Full HD, sedangkan Samsung ini mentok di Full HD aja. Jadi secara tingkat ketajaman, ini Redmi dan Motorola itu secara pixel atau PPI lebih tinggi. Tapi terlepas dari itu semua, kalau dilihat secara langsung sama mata saya dengan settingan layar yang sama, yakni di natural atau original di Redmi, secara karakter warna layarnya ketiganya punya perbedaan. Dimana dari mata saya lihat, warna layar Motorola ini terlihat lebih balance, sementara Redmi kelihatan agak kebiruan, dan Samsung kebalikannya, ini agak sedikit lebih warm. Untuk kontras di sini Redmi terlihat lebih pekat warna hitamnya dibandingkan ketiganya. Terus untuk refresh rate, meskipun ketiganya punya spesifikasi yang sama di 120 Hz, tapi dengan settingan adaptif atau yang naik turun gitu ya.
di kisaran 60-120 Hz, yang Samsung di sini jadi yang paling optimal, yang bisa scrolling mulus sampai 120 Hz di seluruh aplikasi termasuk saat scrolling di YouTube. Sedangkan Motorola mentok 90 Hz dan Redmi ini dengan ciri khas smartphone mid-range Xiaomi yang kurang optimal soal software, jadi mentok di 60 Hz aja. Dan kalau bicara soal desain, layar Redmi satu-satunya yang menggunakan desain model curve sehingga dia punya bezel yang paling tipis, terus disusul Motorola dan Samsung yang bezelnya ini paling tebal dan juga nggak simetris kanan kiri dan juga atas bawahnya. Terus untuk layar pelindungannya, ketiganya ini udah aman nih, semuanya udah menggunakan Corning Gorilla Glass, beda di versi aja. Jadi penilaian saya itu saya kasih nilai 9 untuk kedua smartphone ini, Motorola dan juga Redmi. Karena Redmi ini secara bezel dia tipis, walaupun secara refresh rate tadi kurang optimal di YouTube, tapi untuk reproduksi warnanya oke. Motorola ini reproduksi warnanya menurut saya yang paling natural, yang paling cakep. Bezel juga atas bawah kanan kirinya bisa dibilang cukup tipis dan simetris. Sementara untuk Samsung ini saya kasih nilai 8,5 meskipun dia optimal untuk di refresh rate di seluruh aplikasi bisa 120 Hz, tapi secara warna dia tidak yang paling baik di antara ketiganya dan juga secara bezel ini yang paling tebal. Lanjut kita bicara soal performa ya. Jadi chipset yang dipakai di ketiga smartphone ini itu berbeda vendornya ya. Untuk Redmi dan juga Samsung ini menggunakan dari vendor yang sama yakni Qualcomm, beda di versi aja. Sementara untuk Motorola di sini menggunakan dari MediaTek. Samsung A36 pakai Snapdragon 6 Gen 3, sedangkan Redmi pakai yang lebih tinggi dan lebih baru yakni Snapdragon 7S Gen 3. Sementara itu untuk Motorola dia menggunakan Dimensity 7400. Kalau dilihat dari skor Antutu doang dengan arsitektur yang lebih baru di sini yang paling kenceng adalah Redmi Note 14 Pro Plus, disusul Motorola G86 Power 5G, kemudian terakhir ada Samsung A36. Dengan penggunaan RAM yang sama di 8GB, perbedaan performa untuk multitasking harian sih bisa dibilang mirip-mirip aja. Tapi perbedaan baru terlihat pas dipakai render video. Seperti biasa di CapCut hasilnya cukup jomplang ya, dimana ternyata Motorola bisa menyelesaikan render paling cepat. Kemudian disusul sama Samsung dan terakhir Redmi yang ketinggalan jauh dengan selisih waktu yang hampir 2 kali lipat dari Motorola. Untuk ngegame seperti biasa FC Mobile di sini untuk Motorola dan Redmi bisa dapetin settingan grafik maksimal di Ultra, sedangkan Samsung mentok high doang. Tapi biar sama-sama rata ya, di sini saya set semuanya di grafik maupun FPS di high aja. Hasilnya secara rata-rata FPS Motorola lebih unggul disusul Redmi dan terakhir Samsung yang beberapa kali terdapat drop frame rate. Performa yang stabil ya dari Motorola G86 Power 5G ini ternyata salah satu faktornya adalah dari suhunya tuh yang adem banget. Saya pakai buat ngegame FC Mobile selama 30 menit. Suhunya bener-bener kejaga banget, sekitar 33 derajat doang mentok. Itu kayak bukan lagi dipakai ngegame. Gokil banget nggak sih? Sementara Redmi itu hangat wajar aja, dan yang paling panas itu Samsung ya. Drop frame rate-nya Samsung ya bisa jadi karena suhunya tadi. Dan untuk penilaian performa ini gampang banget saya kasih nilainya ya. Kasih nilai paling tinggi itu 9,5 buat Motorola ya, karena rendernya cepat, dipakai ngegame juga suhunya yang paling stabil. Terus ini saya kasih 8,5 untuk Samsung A36 5G, dan terakhir saya kasih nilai 8 untuk Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini, meskipun secara untuk dipakai ngegame dia frame rate-nya tengah-tengah lah, yang tidak yang paling jelek, tapi dipakai render video ini nggak tahu kenapa parah banget, jadi yang paling lambat. Jadi penilaian saya seperti itu. Dengan performa seperti itu, gimana sih daya tahan baterai dari ketiga smartphone ini? Jadi untuk kapasitasnya di sini yang paling besar kapasitas baterai adalah dari Motorola G86 Power 5G ini. Sesuai dengan namanya, power baterainya tuh gede banget. Jadi ini endless banget ya kalau dipakai seharian, bahkan bisa lebih dari 1 hari ini tuh kuat. Dan terbukti ya dari pengurangan aplikasi yang kalian bisa lihat, aplikasi harian yang biasa saya pakai, yang paling sedikit pengurangan baterainya itu adalah si Motorola ini. Tapi kalau dari ketiga HP ini kehabisan baterai, yang paling ngecasnya cepet itu adalah Redmi Note 14 Pro Plus 5G.
karena dia punya charger 120 watt. Jadi untuk ngisi dari 10 sampai 100% itu butuh waktu sekitar 27 menit aja. Kemudian disusul dengan Samsung Galaxy A36 5G ini sekitar 78 menit atau 1 jam lebih 18 menit. Dan terakhir ini ada Motorola G86 Power ini dengan kapasitas 30 watt. Untuk ngisi 10 sampai 100 butuh waktu sekitar 115 menit atau hampir 2 jam. Jadi 2 jam kurang 5 menit. Dan kalau soal penilaian baterai, saya kasih paling unggul adalah Redmi dengan 9,5. Walau dia bukan yang paling awet, tapi kalau kehabisan baterai dia yang paling cepet ya untuk ngisinya. Terus saya kasih nilai 8,5 buat Motorola, walau bukan yang paling kencang buat ngecasnya, tapi nggak perlu worry karena daya tahan baterainya ini tuh gokil banget, yang paling awet di antara ketiganya. Dan terakhir saya kasih nilai 8 aja buat Samsung, karena dia tidak yang paling awet, juga tidak yang paling cepat ngecasnya, ditambah dia nggak ada charger dalam paket penjualannya. Berikutnya kita akan bahas soal kamera ya. Untuk setup kamera dari ketiga smartphone ini punya setup agak sedikit ada perbedaan ya. Dimana untuk Samsung dan juga Redmi ini ada punya kelebihan satu kamera, yakni kamera makro. Sementara Motorola nggak ada. Selebihnya sama, ada kamera wide, ultra wide, dan juga satu lensa di bagian depan. Untuk hasilnya secara skin tone, lagi-lagi Motorola ini paling mendekati kondisi aslinya. Kenapa saya sebut lagi-lagi? Karena di video saya sebelumnya Motorola juga seperti ini. Sementara Samsung kelihatan sedikit agak pucat dan Redmi kelihatan ini lebih cerah banget. Untuk mode portrait, masalah skin tone masih sama dengan penilaian saya sebelumnya. Terus untuk tingkat bokeh, yang paling bagus sebenarnya bokehnya itu Samsung. Sayangnya nggak rapi, kalian bisa lihat di area kacamata saya ini. Yang paling rapi pemisahan objek dan juga bokeh yang lumayan itu ada di Motorola G86 Power 5G. Tapi untuk kondisi indoor, skin tone yang paling bagus, paling pas justru itu punya Samsung Galaxy A36. Terus untuk foto ada kopi ya. Ini secara warna Samsung yang paling natural, tapi Redmi punya hasil jepretan yang lebih eye pleasing banget, baik secara warna maupun bokehnya yang natural. Terus untuk dynamic range di foto low light ini mirip-mirip aja ketiganya, cuman Motorola bisa ngangkat sedikit di area shadow yang lebih gelap. Untuk konsistensi warna antara lensa utama dan ultrawide yang paling oke ini adalah Samsung dan juga Motorola. Untuk selfie di sini lagi-lagi skin tone paling oke Motorola yang bisa nampilin warna kulit saya apa adanya dan bahkan pori-porinya juga jelas terlihat. Untuk Redmi sama Samsung kelihatan kulitnya itu kayak dikasih soft ya, di softening. Padahal efek beauty-nya udah pada saya matiin. Lanjut untuk foto low light, secara kualitas di sini ketiganya ada penurunan, tapi yang noise-nya paling sedikit terlihat ada di Redmi. Warna langit juga lebih cakep ya, terlihat lebih pekat dari jepretannya. Oke guys, ini untuk kamera belakang dari ketiga smartphone ini. Resolusi maksimalnya itu Moto beda sendiri, bisa 4K 60, sementara si Samsung sama Redmi itu bisa di 4K 30 aja. Untuk stabilisasi kelihatannya sih Moto anteng banget ya. Samsung ini nggak tahu kenapa agak goyang kanan kiri ya. Padahal ini saya taruh di grip yang sama. Kalian bisa lihat ya untuk pewarnaan. Secara dynamic range ini kita lihat ya, di sana ada matahari. Kelihatannya dynamic range semuanya cakep, bagus. Cuma memang stabilisasi sih ini yang paling anteng Motorola. Sama Redmi juga oke, nggak tahu kenapa ini Samsung kanan kiri ya. Oke, untuk kamera depan ini backlight ya. Kita coba untuk backlight di sini secara dynamic range yang paling oke. Moto cakep banget, ini Samsung dynamic range kok berasa kurang. Pasti hitam begitu aja. Nah ini baru kelihatan ada exposure-nya. Cuman Moto ini cakep banget. Redmi terlalu terang. Kita balik aja dulu arahnya. Seperti ini. Untuk resolusi agak tricky karena Moto itu resolusi maksimal sama Samsung itu di 4K 30. Tapi untuk Redmi resolusi maksimal bisa 60 fps, cuman mentok di 1080. Secara pewarnaan kalau kayak gini sih
foto kelihatannya paling oke secara pewarnaan. So, untuk penilaian kamera ini agak susah menentukan mana yang paling bagus di antara ketiganya karena masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kalau kalian senang yang skin tone-nya itu akurat, warna kulit pas, terus pori-pori bahkan itu bisa kelihatan jelas, pilihlah Motorola G86 Power 5G. Kalau kalian pengen punya HP yang jepretannya di beberapa situasi lebih eye pleasing, untuk foto malam juga secara noise lebih sedikit, itu bisa pilih Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Dan untuk perekaman video sih, untuk ketiganya selebihnya itu udah sama-sama oke. Jadi untuk nilai saya kasih imbang aja, semuanya di 8,5. Berikutnya soal UI, di sini saya udah update ya UI dari ketiga smartphone ini udah menggunakan versi yang terbaru, udah semuanya jalan di Android 15. Kalau kita bicara kenyamanan penggunaannya, dari ketiganya saya masih ngunggulin One UI. Kedua, saya pilih Hello UI dari Motorola karena lebih clean, minim bloatware, dan juga ringan. Dan saya pilih MIUI itu selalu di bagian yang paling akhir. Dan untuk update, seperti biasa Samsung jadi paling unggul ya di sini. Dia bisa kasih 6 kali update major ya untuk si HP-nya. Jadi dari Android 15 bisa sampai ke Android 21. Terus untuk Redmi, dia bisa dapat update 3 tahun, 3 kali update. Cuman dia startnya itu dari Android 14. Dan sekarang udah di Android 15, artinya udah jalan 1 kali update. Dan terakhir ini untuk Motorola itu dapat update 1 kali untuk 1 kali upgrade major dan juga 3 kali update untuk security patch. Dan untuk pemenang bagian UI tentu saya akan kasih nilai 9,5 ya untuk Samsung karena One UI-nya ini bisa ngasih yang paling oke dan juga update yang paling panjang. Terus saya kasih nilai 8 untuk Redmi dengan MIUI-nya. Dan terakhir saya kasih nilai 8 juga untuk Motorola. Walau Hello UI ini clean ya, ringan juga dipakainya. Cuman sayangnya update-nya ini agak sedikit minim dibandingkan dengan yang lainnya. Dan terakhir, kalau kita bicara soal fitur, dilihat dari chart ini, terlihat Motorola yang paling lengkap fiturnya dibandingkan Redmi dan juga Samsung. Seperti masih ada slot SD card walaupun hybrid, terus punya fitur Smart Connect yang bisa jadi integrasi ya, connect dengan PC Windows, laptop, atau TV. Jadi bisa kontrol HP dari PC langsung. Terus minusnya paling Motorola dia nggak punya eSIM doang, sedangkan Samsung dan Redmi itu ada. Dan kalau bicara soal speaker, itu ketiganya emang udah stereo, tapi untuk kualitasnya mana sih yang paling oke menurut saya adalah Samsung Galaxy A36. Secara power ini lebih oke dan juga secara bass dia lebih bulat. Sementara untuk Redmi dan juga Motorola itu kualitas speakernya ya mirip-mirip aja. So untuk penilaian fitur ini saya kasih nilai 9 ya, unggul ini Motorola karena punya fitur yang lebih banyak di antara Redmi dan juga Samsung. Lalu saya kasih nilai masing-masing 8,5 untuk Redmi dan juga Samsung. Dan itu dari tadi ya perbandingan ketiga smartphone yang saat ini kalau dicari di marketplace harganya itu ada di sekitar 4,3 jutaan sampai 4,8 jutaan. Dan kalau kita bicara atau gabungkan skornya itu secara angka-angka, antara Motorola G86 Power 5G ini dan juga Redmi Note 14 Pro Plus 5G itu punya angka yang sama. Dan terakhir disusul oleh Samsung Galaxy A36. Kesimpulan atau konklusi yang bisa saya kasih buat kalian bisa pilih Samsung Galaxy A36 ini dengan harga yang termurah di antara ketiganya. Kalian juga udah terbiasa dengan One UI, kalian pengen yang dapat Android update-nya panjang, terus juga build quality-nya ini lumayan oke dengan bodi kaca depan belakang. Pilihan yang oke adalah si Samsung Galaxy A36 5G ini. Atau kalian bisa pilih Motorola G86 Power 5G ini kalau kalian pengen punya smartphone yang baterainya ini bener-bener endless, awet banget, bisa dipakai lebih dari 1 hari. Terus juga kalian pengen punya HP dengan performa yang oke tapi suhunya adem, itu pilihan yang paling oke menurut saya adalah Motorola G86 Power 5G ini. Secara kamera juga dia oke, skin tone-nya itu ciamik, akurat banget. Dan kalau kalian mau keluarin uang yang sedikit lebih banyak, kalian bisa dapetin Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini yang punya build quality yang lebih oke ya. Di antara ketiganya secara desain juga terlihat lebih elegan.
Terus buat ngecasnya dia cepet, cuman sayangnya untuk kalau kalian senang-senang rekam video dan edit-edit video, ini performa rendernya paling kurang di antara ketiga smartphone yang udah saya bahas. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Kalau kalian tertarik dengan ketiga smartphone ini, untuk link pembeliannya udah saya taruh di link di YouTube Shopping di bawah. Dan by the way, untuk Motorola, ini kalian bisa dapetinnya untuk pembelian pertanamannya itu nanti di tanggal 14 Agustus 2025 eksklusif di Shopee. Untuk harga promonya ada di 4.399.000 dan tersedia dalam 4 pilihan warna. Ada Golden Cypress, Cosmic Sky, Chrysanthemum, dan juga Spellbound. Dan ya, terima kasih ya buat yang udah nonton. Semoga video ini tuh bisa membantu kalian untuk mempertimbangkan di antara ketiga smartphone ini manakah yang paling cocok buat kalian. Dan segini dulu ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.